Kenapa orang Yahudi, bangsa yang dipilih Tuhan itu, belum menerima Yesus? Yang pertama, orang Yahudi menolak praeksistensi Yesus. Karena Yesus mengatakan, Abraham melihat hariku. Orang Yahudi kira-kira mikirnya, dengan apa kamu menyamakan dirimu? Abraham sudah mati, nabi-nabi sudah mati. Tapi Yesus menegaskan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan kata aku telah ada itu adalah ego eimi. Kata ini sesungguhnya merupakan kutipan Yesus dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Bentuk singkat dari aku adalah aku, yaitu nama kekudusan Allah sendiri. Berdasarkan itu maka orang-orang Yahudi yang tidak siap menerima itu mau melempar Yesus dengan batu. Jadi pertama menolak eksistensi Yesus yang sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia, menolak keilahiannya. Yang kedua, kupas tuntas Dr. Bambang Nursena. Apa alasan utama mayoritas Yahudi belum percaya Yesus sebagai Mesias? Mari kita simak penjelasan yang sangat luas dan mendalam dari Dr. Bambang Nursena terkait dengan mengapa masih banyak orang Yahudi yang menolak Yesus atau belum percaya kepada Yesus sebagai Mesias. mengapa mayoritas Yahudi masih menolak Yesus? Di forum yang sama ini saya sudah mengutip satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Lalu sekarang saya lengkapi lagi dengan Injil Yohanes pasal 6 ayat 66 dan 67 yang menjadi pokok pembahasan itu. Inilah yang merekam di abad Yesus. Kenapa orang Yahudi, bangsa yang dipilih Tuhan itu, belum menerima Yesus? Yang pertama, orang Yahudi menolak praeksistensi Yesus. Karena Yesus mengatakan, Abraham melihat hariku. Orang Yahudi kira-kira mikirnya, dengan apa kamu menyamakan dirimu? Abraham sudah mati, nabi-nabi sudah mati. Tapi Yesus menegaskan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan kata aku telah ada itu adalah ego eimi. Kata ini sesungguhnya merupakan kutipan Yesus dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Bentuk singkat dari aku adalah aku, yaitu nama kekudusan Allah sendiri. Berdasarkan itu maka orang-orang Yahudi yang tidak siap menerima itu mau melempar Yesus dengan batu. Jadi pertama menolak eksistensi Yesus yang sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia, menolak keilahiannya. Yang kedua, mereka selalu membayangkan kota Raja Daud itu adalah Bethlehem dan Yerusalem. Kota raja itu adalah Bethlehem karena tempat kelahiran Raja Daud. Orang-orang Yahudi terobsesi dengan kejayaan masa lampau Israel. Ketika Israel menjadi Israel Raya, Great Israel yang besar wilayahnya, di bawah Raja Daud dan Raja Salomo. Maka mereka selalu mengarahkan pada Bethlehem dengan segala memori tentang kejayaannya. Bethlehem tempat kelahirannya, Yerusalem kota tempat Daud memerintah.
Tetapi tiba-tiba Yesus munculnya di Galilea. Dan Galilea itu bagi mereka bukan tempat yang terhormat. Galilea adalah tempat di mana suku-suku utara juga berseteru dengan orang-orang Yahudi karena mereka memisahkan diri dari Yerusalem. Maka mereka tidak mungkin bisa menerima mana yang baik dari Nazaret. Ketika mereka mendengar, bahkan murid-murid Yesus sendiri, bahwa di Nazaret wilayah Galilea itu mana ada Mesias di sana. Jadi yang berikutnya ini orang Yahudi tidak cermat membaca Alkitab. Kenapa? Karena nubuat Nabi Yesaya dengan sangat jelas di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 itu ditempatkan sebelum pasal 9 ayat 1 bahwa tidak selamanya negeri yang terhimpit itu di kemudian hari Tuhan akan memuliakan derek hayam, jalan laut atau jalan ke laut, via maris. Itu laut tengah Mediterranean Sea di Israel. Wilayah itu wilayah utara. Derek hayam, jalan ke laut. Ever Hayarden, seberang sungai Yordan. Dan ini yang penting, Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Jadi itu tidak cocok dengan harapan mereka bahwa Mesias akan kembali ke kota raja, ke kota kelahirannya. Tapi nyatanya tampilnya di Nazaret, kota yang tidak punya reputasi apa-apa. Tapi mereka lupa bahwa negeri yang terhimpit di kemudian hari Tuhan akan muliakan. Daerah yang nantinya disebut dengan Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Nah, baru sekarang kita masuk ini. Teks yang kita baca sekarang ini. Karena harapan-harapan yang seperti itulah, maka orang Yahudi mengharapkan Yesus sebagai Mesias Raja. Dengan sebuah tafsiran, itu adalah seorang pemimpin patriotis yang dibatasi dengan zamannya ketika itu Israel di bawah penindasan Roma. Maka mereka ingin menghadirkan Mesias sebagai Mesias politik, Mesias yang menyelamatkan mereka dari penindasan bangsa-bangsa. Betapa kagetnya mereka dalam ayat-ayat yang kita baca. Yesus tidak menampilkan sesuai dengan harapan mereka. Yesus mengatakan, darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Ini tidak cocok untuk kita. Orang Yahudi kemudian menolak. Teks itu jelas mengatakan, bahkan murid-murid Yesus pun tidak siap dengan itu. Perkataan ini terlalu keras. Pada saat pengadilan Yesus di depan pengadilan Roma yang di bawah kendali dari wali negeri sementara saat itu Pontius Pilatus, Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kita tidak membutuhkan Mesias yang kalah. Kita tidak membutuhkan Mesias yang disalib, tapi kita membutuhkan Mesias dengan segala heroik perjuangannya melawan Roma. Akhirnya kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Kesimpulannya, atau mayoritas Yahudi menolak Yesus, karena tidak sesuai dengan harapan mesianis mereka. Bukan Mesias yang kalah yang kami harapkan. Padahal Yesus tidak kalah. Hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Tidak ada satupun insan manusia yang pernah melakukan itu kecuali Yesus. Setinggi apapun tokoh di muka bumi ini, sehebat apapun tokoh di muka bumi ini, akhirnya almarhum. Hanya satu yang tidak pernah almarhum, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, mereka mengharapkan Mesias yang menang perang seperti Bar Kokhba. Tapi zaman berganti, Israel jatuh ke tangan bangsa-bangsa asing kembali.
ketika Persia menaklukkan Yerusalem dari Roma yang waktu itu sudah Kristen, Bizantium. Harapannya ini selama orang Kristen tidak mau lagi mengharapkan Mesias Israel seperti yang kita pahami karena mereka sudah percaya Yesus. Kita masih ingin Mesias Yahudi yang datang seperti harapan kita. Datanglah Persia. Persia mau membantu, tapi ternyata tidak juga. Jatuh ke tangan Islam. Islam diharapkan mau membantu. Sampai-sampai Khalifah Umar disebut sebagai Al-Faruqa di negara Syria. Seperti itu pula harapannya di Israel. Umar akan mendatangkan Mesias bagi Yahudi. Sementara biar saja dia lakukan apa yang dia lakukan karena dia pahlawan bagi kita. Tapi yang terjadi sebaliknya. Zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 629 malah mendirikan monumen yang namanya Kubatu Sokroh, kubah emas. Itu sebetulnya fungsinya sekarang monumen. Ya kubah emas itu. Ternyata malah kemudian putranya membangun masjid yang namanya Masjid Al-Aqsa tahun 692, Al-Aqsa tahun 705 mulai dimulai. Harapan pupus lagi. Akhirnya ketika zamannya Rabi abad 13, abad 11, abad 12, semua harapan menuju ke Israel sudah hilang. Tidak ada lagi harapan ke sana. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mendatangkan kerajaan Israel kalau bukan Mesias sendiri yang mendatangkannya. Karena itu kemudian mereka membacanya dari Mazmur pasal 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Penjaga kota. Kota itu dalam bahasa Ibrani ir atau kiryat. Kiryat itu untuk kampung. Kalau kota ir, bahasa Arabnya karyah. Bahasa Aramnya Karta. Makanya ada kelompok Yahudi namanya Nature Karta, penjaga kota. Mereka inilah yang menolak negara Israel. Nah, itu yang dibesar-besarkan oleh media Indonesia. Ini Yahudi aja menolak negara Israel. Jumlahnya hanya berapa mereka? Mereka tidak sampai 5.000 orang jumlahnya. Cuman beritanya lebih besar daripada komunitasnya. Itu yang selalu diunggah di YouTube di Indonesia. Ini Yahudi menolak Yesus. Ini Yahudi meludahi jalan salib. Ini Yahudi menolak negara Israel. Terus digiring kepada opini anti Israel dan anti Kristen. Itu yang terjadi. Mereka menolak Yesus ya pada abad pertama karena Yesus dianggapnya bukan Mesias politik. Tapi setelah Mesias politik juga tidak mendatangkan kemerdekaan bagi mereka. Ternyata negara Israel berdiri, yang mendirikan bukan Mesias. Ini kan Nature Karta itu mengatakan tidak ada yang bisa mendatangkan negara Israel merdeka kecuali sang Mesias. Maka segala usaha kita untuk membangun negara itu kesia-siaan. Dikutiplah Mazmur 127 ayat 1. Maka muncullah kelompok Nature Karta. Kelompok ini yang sampai sekarang dibesar-besarkan. Tapi mereka mengharapkan Mesias politik. Ternyata yang datang negara Israel itu republik sekuler. Didirikan oleh seorang yang bernama Theodor Herzl, yang juga bukan seorang Yahudi religius. Akibatnya ini serba salah ini. Kalau begitu Mesias itu bukan politik dong. Karena negara Israel nggak didirikan oleh Mesias. Ya didirikan oleh siapa? Didirikan oleh organisasi namanya Zionisme. Padahal Mesias yang kita harapkan Mesias politik.
Lah kalau gitu Mesias rohani, lah kita sudah terlanjur menolak Yesus Mesias rohani. Lalu bagaimana? Inilah yang namanya kesulitan yang dialami oleh komunitas yang mengharapkan Mesias pada zaman sekarang. Kekristenan sudah lewat dari pergumulan itu. Karena sejak semula dia mengindahkan sabda Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan dia juga membaca kekayaan literatur Yahudi termasuk harapan-harapan bangsanya yang non politik saja, bahwa Mesias akan disebut anak Allah. Maka seperti yang dikatakan Petrus, itulah Mesias bagi kita orang Kristen. Tapi menurut kalian sendiri, siapa aku ini? Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, atau Hamasyah ben Elohim Kayim. Tentu saya tidak akan mengulangi kembali apa yang telah disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena, karena saya pikir sudah sangat eksplisit, jelas, dan terang benderang. Saya hanya mengutip dari beberapa ayat firman Tuhan yang memberikan konfirmasi serta penegasan bahwa orang-orang Yahudi di zaman Yesus pada umumnya menolak Yesus sebagai Mesias bagi mereka. Pertama, dari Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Di sini ada 2 orang yang menuju ke Emmaus. Kedua orang ini merupakan bagian dari ke-70 murid. Kalau kita membaca sejarah gereja, maka nama kedua murid ini dapat terlihat dengan jelas, walaupun di dalam bacaan ini salah seorang murid disebutkan namanya, yaitu Kleopas. Lukas 24 ayat 18. Tetapi murid yang lain tidak disebutkan. Tapi sejarah menunjukkan, membuktikan bahwa yang dimaksud dengan murid yang lain adalah Lukas atau penulis Injil Lukas ini sendiri. Baik Kleopas maupun Lukas sebagai penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, mereka berdua ini termasuk bagian dari murid Yesus. Tentu tidak termasuk ke dalam golongan 12 murid, tetapi ke 70 murid. Ketika mereka dalam perjalanan ke Emmaus, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah percakapan mereka. Dan mereka berkata kepada Yesus, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kita tahu di zaman Yesus, bangsa Israel dijajah oleh Romawi. Tentu bangsa Israel sudah sekian lama menantikan datangnya Mesias yang membawa pembebasan kepada mereka secara politik. Tetapi yang sangat aneh bagi mereka, termasuk juga bagi murid-murid, mereka juga punya pengharapan yang sama, supaya Yesus hadir menjadi pembebas bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi realita atau kenyataannya, Yesus itu justru mengajarkan bahwa tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Dengan kata lain, pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus saat itu mengerti, memahami kalau begitu ini Mesias yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,
yang mana Mesias harus datang menjadi pembebas dari penjajahan Romawi. Saudara dikasihi Tuhan, bahkan yang paling membuat kita bisa kaget, walaupun Yesus telah bangkit dari kematian, bahkan sampai kepada detik-detik Yesus akan terangkat ke sorga, murid-murid Yesus yang utama, ke-11 murid ini juga datang mendekat kepada Yesus dengan mengajukan pertanyaan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Jadi jangankan murid-murid secara umum atau murid-murid yang 70 orang, dari ke-11 murid pun mereka tetap masih memiliki pengharapan yang berbeda dengan apa yang dipahami dan dimengerti oleh Yesus. Walaupun Yesus telah bangkit dari kematian, bahkan telah tiba saatnya untuk naik ke sorga, murid-murid masih sempat-sempatnya mengajukan, "Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Artinya membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa secara umum atau mayoritas orang-orang Yahudi masih menolak Yesus, baik di zamannya bahkan sampai sekarang? Karena mereka memiliki pengharapan yang berbeda terkait dengan kehadiran Mesias. Mereka menginginkan kebebasan secara politik, tetapi Yesus datang untuk membawa kerajaan sorga, yaitu keselamatan, pendamaian, bahkan pembenaran melalui karya penebusan dan pengorbanannya. Saudara dikasihi Tuhan, sebenarnya Yesus itu tidak kalah. Walaupun dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan mengalami kematian, tetapi jangan lupa pada hari ketiga, pagi-pagi benar, Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Kemudian Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga.